Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dua tema. Tema yang pertama yaitu sistem pendidikan di Indonesia dan tema yang kedua yaitu sistem pendidikan di Vietnam. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami kelompok 8 beranggotakan 4 mahasiswa, yaitu ada Galuh Ayu Bunga Tiara dengan NIM 107, ada saya Alivia Ayu Fitriana dengan NIM 113, kemudian Naufal Syaraful Wafa dengan NIM 150, dan Ilham Syah Gema Fitra dengan NIM 151. Untuk bagian pertama, di sini saya akan menyampaikan terkait latar belakang. Pendidikan dapat dikatakan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan yang dilakukan antar individu. Kegiatan ini telah berlangsung sejak era manusia purba dan mengalami perkembangan hingga saat ini. Sistem pendidikan umumnya menggunakan kurikulum dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian dengan cukup konsisten. Dimulai pada tahun 1901, pada saat itu masyarakat Indonesia telah mengenal pendidikan formal yang diberikan oleh pemerintah Belanda, namun terbatas dengan adanya strata sosial dan belum menyeluruh. Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan kurikulum secara konsisten. Dimulai pada tahun 1947. Kemudian pergantian kurikulum berlanjut pada tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1994, 2004, 2006, 2013, dan yang terakhir pada tahun 2022. Sebagaimana yang kita ketahui, dinamika politik turut berpengaruh terhadap pergantian kurikulum. Sebagai contoh, setiap ada pergantian kabinet pada Menteri Pendidikan khususnya, seringkali juga dibarengi dengan pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum tersebut diklaim sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan kurikulum pendidikan yang dikutip dari website fkip.umsu.ic.id, kurikulum pendidikan di Indonesia membawa berbagai tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, menentukan tujuan pendidikan, di mana kurikulum ini dapat membantu menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuannya. Untuk tujuan yang kedua yaitu memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Kurikulum bertujuan menyampaikan materi pelajaran yang relevan dan penting agar murid dapat memahami konsep dan informasi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu membangun keterampilan siswa. Berfokus pada pengembangan keterampilan murid baik keterampilan akademik maupun non-akademik. Kedua keterampilan ini harus diasah secara bersamaan karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan diri murid secara menyeluruh, baik secara akademis maupun non-akademis. Tujuan yang keempat yaitu mengembangkan sikap dan nilai-nilai individu. Kurikulum bertujuan untuk membentuk sikap positif dan mengembangkan nilai-nilai yang diharapkan kepada murid, seperti integritas, kerjasama, dan toleransi, di mana hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu memahami kebutuhan dan minat siswa. Penting untuk mengetahui kebutuhan dan minat siswa guna memastikan bahwa semua siswa dapat menyerap pembelajaran yang disampaikan secara efektif. Dan keenam, yaitu mempersiapkan siswa untuk kehidupan dan karir. Kurikulum pembelajaran dapat memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dan mempersiapkan karir di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan dari perubahan kurikulum pendidikan, antara lain, yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua penyesuaian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga tuntutan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu landasan hukum dan kurikulum terkini di Indonesia.
Kurikulum diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025, di mana peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Hal baru dari peraturan ini yaitu terdapat mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial menjadi mata pelajaran pilihan mulai dari kelas 5 sampai dengan kelas 12 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk saat ini, Indonesia menerapkan kurikulum 2013, yaitu kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada Februari tahun 2022 oleh Kemendikbudristek, berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Perubahan ini merupakan bentuk respon dari kondisi learning loss akibat pandemi COVID-19 serta hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa kurikulum 2013 terlalu padat dan tidak cukup mengadaptasi keterampilan pada abad ke-21 saat ini. Ya, kemudian untuk pembahasan mengenai kurikulum, di mana kurikulum pertama ini ada kurikulum 1947, yaitu kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum ini berfokus pada pembentukan manusia yang merdeka dan juga berkarakter nasional, bukan sekedar hanya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan dari kurikulum ini masih basic ya. Yang pertama ada membentuk manusia yang merdeka, bertanggung jawab serta berakhlak. Kemudian ada menanamkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Kemudian menyiapkan peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat dan sikap bergotong royong dan demokratis. Kemudian yang terakhir, kurikulum ini juga menekankan mengenai pembentukan watak atau karakter building, bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual. Selanjutnya ada KTSP. Sebelumnya dari kurikulum 1947 ini kemudian berkembang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya era serta masa kepemimpinan. Di sini saya berfokus untuk membahas dari KTSP 2013 dan juga kurikulum Merdeka, karena itu sendiri yang kurikulum yang saya alami ya. Jadi bisa sebagai perbandingan untuk pembahasan kali ini. Di mana kurikulum KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan serta dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh BNSP selaku badan yang mengurus mengenai standarisasi dari kurikulum. Nah, konsep dasar dari KTSP ini mengedepankan prinsip desentralisasi. Kemudian ada fleksibilitas yang itu memungkinkan sekolah memperdayakan sumber daya, sumber dana, serta metode pembelajaran sesuai dengan kondisi atau kebutuhan daerahnya masing-masing. Nah, di kurikulum KTSP ini tujuan pendidikan satuan tingkat pendidikannya tuh struktur maupun muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan juga silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian dari KTSP ini kurikulum berkembang ke kurikulum 2013. Nah, saya sendiri punya pengalaman ya di kurikulum 2013 ini berbeda dengan KTSP, di mana kurikulum 2013 ini murid dituntut untuk lebih aktif daripada gurunya, di mana guru akan menjelaskan biasanya setelah tes ya, setelah murid belajar sendiri, tes, kemudian guru menjelaskan dari pelajaran tersebut. Nah, di kurikulum 2013 ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek seperti kognitif, afektif, psikomotor. Intinya dari kurikulum 2013 ini adalah pengembangan karakter, kreativitas, serta keterampilan peserta didik. Nah, secara konsep itu pembelajaran berbasis pada kompetensi yang terpadu antara sikap, pengetahuan, serta keterampilan, pendekatan tematik dan kontekstual. Jadi berfokus pada biasanya tuh ada SKS yang sifatnya tematik dan juga kontekstual ya.
Kemudian ada penilaian formatif yang berkelanjutan sebagai umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, setelah kurikulum KTSP ini ada kurikulum baru yang tercipta karena keadaan, bisa dibilang, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu muncul sebagai respon dari berbagai tantangan pendidikan di Indonesia. Antara lain tuh learning loss gitu pasca adanya bencana COVID-19, beban kurikulum yang dirasa terlalu padat, serta ada ketimpangan kualitas pendidikan di antara daerah, membuat adanya kurikulum ini. Kurikulum ini berfokus pada fleksibilitas dalam pembelajaran, yaitu kurikulum Merdeka, satuan pendidikan guru diberikan keleluasan yang lebih besar dalam merencanakan suatu pembelajaran atau konteks sesuai dengan konteks lokal, kebutuhan siswa maupun karakteristik daerah. Di mana poinnya di sini guru ini nih beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya ya. Kemudian selanjutnya pembelajaran juga berbasis pada kompetensi dan karakter, di mana fokus penguasaan konten akademik melainkan membangun kompetensi yang esensial seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, serta komunikasi. Selanjutnya pembelajaran juga berbasis pada proyek atau bisa disebut sebagai project based learning dan juga pendekatan aktif, di mana ciri-cirinya menggunakan proyek salah satu strategi penting dalam pembelajaran. Murid diajak melakukan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dirasa dampaknya akan lebih efektif gitu pembelajarannya. Kemudian ada asesmen yang dicapai, pembelajaran yang terintegrasi dan asesmen yang dicapai dan pembelajaran yang terintegrasi. Kemudian juga aspek lainnya penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir kesadaran dan fokus pada materi yang esensial. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan atau objek yang diharapkan dari adanya pergantian kurikulum. Yang pertama yakni kurikulum tahun 1947 atau rencana pelajaran 1947 diganti dengan kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai tahun 1952. Perubahan kurikulum ini terjadi karena kondisi kurikulum sebelumnya yang berfokus pada pendidikan karakter dan belum menyeimbangkan dengan adanya aspek kognitif siswa. Selanjutnya yakni pergantian dari kurikulum 1952 atau bernama rencana pelajaran terurai tahun 1952 ke kurikulum 1964 atau rencana kurikulum 1964, di mana pergantian kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang aktif dan produktif sesuai dengan TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Selanjutnya yakni pergantian dari kurikulum 1964 yang bernama rencana kurikulum 1964 ke kurikulum tahun 1968, di mana kurikulum ini berkiblat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana penerapan ini menjadi karena adanya kondisi politik ideologis yang dianut pemerintah pada masa itu, yakni pada masa Orde Baru. Selanjutnya yakni dari pergantian kurikulum 1968 ke kurikulum tahun 1975, di mana tujuan dari pergantian ini yakni lebih mendorong pendidikan harus berorientasi pada tujuan dan perubahan tingkah laku peserta didik. Selanjutnya yakni pergantian kurikulum dari kurikulum tahun 1975 ke kurikulum 1984, di mana pergantian ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya yakni kurikulum 1975 dan lebih menggunakan proses pendekatan di mana subjek belajarnya adalah siswa. Baik, selanjutnya yakni pergantian kurikulum dari kurikulum tahun 1984 ke kurikulum tahun 1994, di mana dilatar belakangi oleh perpaduan antara kurikulum tahun 1975 dan kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yakni pergantian dari kurikulum tahun 1994 ke kurikulum 2004 atau KTK,
yakni kurikulum berbasis kompetensi, di mana pergantian ini terjadi karena terdapat berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum, sehingga mengakibatkan kurikulum sangat padat dan hasilnya kurang baik. Selanjutnya yakni pergantian dari kurikulum 2004 atau KBK ke kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tentang satuan pendidikan, di mana tujuan dari pergantian kurikulum ini yakni lebih menekankan pada pencapaian kompetensi dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yakni pergantian dari kurikulum 2006 atau KTSP ke kurikulum 2013, di mana perubahan ini terjadi karena kondisi kurikulum sebelumnya dianggap belum sempurna dan saat ini era digital, di mana lebih menekankan pada aspek teknologi. Selanjutnya yakni pergantian dari kurikulum 2013 atau K13 ke kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dijalankan. Perubahan kurikulum ini terjadi karena kebutuhan untuk mengatasi kekurangan dari kurikulum 2013 sebelumnya, serta menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman seperti era digital dan kebutuhan akan SDM yang lebih adaptif dan munculnya learning loss. Dampak dari pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum membawa beberapa manfaat, khususnya di jenjang sekolah dasar. Pertama, kurikulum baru biasanya dibuat untuk memperbaiki kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Sebelum diterapkan, kurikulum yang baru sudah dipelajari dan disesuaikan berdasarkan kendala yang pernah muncul. Dengan begitu, kurikulum baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, kurikulum baru juga dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena dunia terus berubah, maka pendidikan juga harus mengikuti perubahan tersebut. Namun, pergantian kurikulum juga bisa menimbulkan beberapa masalah atau dampak negatif. Pertama, pada awal penerapan, target pendidikan bisa jadi tidak tercapai. Hal ini sering terjadi karena guru belum sepenuhnya memahami atau mampu menerapkan kurikulum yang baru. Padahal, sebaik apapun kurikulumnya, jika guru tidak bisa menjalankan dengan baik, hasilnya tetap tidak maksimal. Kedua, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang cukup. Di kota besar, sekolah mungkin bisa memenuhi kebutuhan kurikulum yang baru. Tapi, di daerah terpencil, banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas, sehingga penerapan kurikulum baru menjadi sulit. Ketiga, perubahan kurikulum juga memerlukan waktu untuk sosialisasi. Guru sebagai pelaksana di lapangan harus benar-benar memahami isi dan tujuan dari kurikulum baru. Sosialisasi ini penting agar guru tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Jika sosialisasi tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kurikulum juga kemungkinan besar akan gagal. Dari dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia yang telah kami sampaikan, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, tidak melakukan pergantian kurikulum baik dari segi nama maupun substansi secara terus-menerus, karena pergantian secara terus-menerus ini dapat berdampak pada adaptasi yang harus dilakukan berkali-kali oleh guru maupun murid. Yang kedua, memberi fokus utama kurikulum pada bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru, dalam hal ini memberikan investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi guru untuk mendukung profesionalitas guru dalam implementasi kurikulum. Dan yang keempat, melakukan evaluasi kurikulum secara lebih mendalam dengan melakukan penelitian-penelitian untuk menilai dampak setiap kurikulum terhadap hasil pendidikan sebelum melahirkan kurikulum yang baru. Terima kasih untuk tema yang pertama telah selesai. Dilanjutkan ke tema yang kedua. Yakni sistem pendidikan di Vietnam. Yang pertama yakni latar belakang. Negara Vietnam merupakan salah satu negara serumpun dengan Indonesia, baik dari segi geografis maupun status negara. Kedua negara ini secara geografis terletak dalam satu kawasan, tepatnya di kawasan Asia Tenggara, dan memiliki status sebagai negara berkembang.
Indonesia dan Vietnam juga mempunyai kesamaan dalam menjadi sebuah negara yang sah pada tahun 1945. Pada kebijakan pendidikan terdapat salah satu kesamaan, di mana negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, di mana mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skor PISA Indonesia pada tahun 2022. Program penilaian siswa atau internasional atau Program for International Student Assessment atau PISA merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, sains, dan literasi siswa secara global. PISA telah berjalan sebanyak 8 siklus sejak tahun 2000 dan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Skor PISA Indonesia pada tahun 2022 sesuai pada tabel menduduki peringkat ke-69 dari 80 negara yang berpartisipasi, di mana hasil tes PISA negara Vietnam pada 2022 mengalami penurunan dari sebelumnya. Meskipun demikian, masih unggul di Asia Tenggara, bahkan unggul dari negara-negara barat seperti Spanyol, Belanda, Italia, dan Islandia. PISA diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), di mana organisasi internasional ini yang beranggotakan negara-negara maju dan juga negara berkembang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga sosial, di mana penyelenggaraan PISA ini dapat bertujuan untuk menyediakan data komparatif global mengenai hasil pendidikan yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pendidikan di negara-negara peserta. Selain itu juga untuk dapat melihat pengaruh kondisi perekonomian negara terhadap kualitas pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan skor PISA dan negara Vietnam dengan negara Indonesia, di mana menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dalam kualitas pendidikan kedua negara, di mana berdasarkan hasil PISA tahun 2022 yang dirilis oleh OECD pada Desember 2023, negara Vietnam memperoleh skor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara Indonesia pada 3 bidang utama yang diukur, yaitu membaca, matematika, dan juga sains. Selanjutnya yakni skor Vietnam untuk bidang membaca mencapai 462, pada bidang matematika mencapai 469, dan pada bidang sains mencapai 485. Sementara itu, untuk skor negara Indonesia berada di angka 359 untuk membaca atau literasi, 366 untuk bidang matematika dan 383 untuk bidang sains. Rata-rata skor negara OECD sendiri adalah 476 untuk bidang membaca atau literasi, 472 untuk bidang matematika, dan 485 untuk bidang sains. Perbedaan ini menunjukkan bahwa capaian siswa untuk negara Vietnam sudah mendekati atau bahkan setara dengan rata-rata negara maju, terutama dalam bidang sains. Sebaliknya, capaian siswa di Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari rata-rata internasional, di mana dalam bidang matematika misalnya perbedaan skor antara Vietnam dan Indonesia mencapai lebih dari 100 poin, di mana jika diukur dalam satuan tahun pembelajaran, maka jarak 100 poin tersebut setara dengan sekitar 3 tahun masa belajar. Artinya, kemampuan rata-rata siswa usia 15 tahun di Vietnam dalam bidang matematika setara dengan kemampuan siswa di Indonesia yang usianya 3 tahun lebih tua. Serta keunggulan Vietnam tidak hanya muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari sistem pendidikan yang terstruktur, terarah, dan juga konsisten. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kondisi pendidikan di Vietnam. Vietnam merupakan negara dengan GDP rendah namun memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Dibuktikan salah satunya dengan skor PISA yang menempati posisi kedua di antara negara-negara ASEAN dan mendekati rata-rata global. Lalu, di Vietnam, pemerataan pendidikan antara kota dan desa sangat baik. Tidak ada istilah sekolah unggulan. Untuk durasi belajar Vietnam, belajar di sekolah ini lebih lama dibandingkan negara-negara lain dan dimulai sejak dini. Anak-anak dengan usia 5 tahun sudah mulai mempelajari bahasa Inggris,
dan jam belajar di sekolah selama 8 jam per hari dari hari Senin sampai Jumat, dan pada hari Sabtu selama 4 jam. Berdasarkan penelitian Center for Global Development, dari 87 negara berkembang yang diteliti, sebesar 56% menunjukkan tren kualitas pendidikan menurun. Namun, Vietnam menjadi salah satu dari sedikit negara yang menunjukkan kualitas pendidikan cenderung naik setiap tahunnya. Pemerintah dan masyarakat di Vietnam memberikan dukungan yang kuat terhadap sistem pendidikan, di mana setiap provinsi di Vietnam diwajibkan menganggarkan setidaknya 20% dari belanja daerah untuk pendidikan, khususnya untuk pemerataan fasilitas sekolah. Di Vietnam sebagai negara komunis, banyak kader partai yang menjadi kepala sekolah sehingga memberikan kinerja yang maksimal dan hampir tidak ada korupsi. Selain itu, para orang tua juga sangat mendukung pendidikan anak-anaknya dengan mengusahakan setiap anak mendapatkan les tambahan. Selain itu, memberikan bonus kepada guru yang bersedia mengajar di daerah pelosok, di mana setiap tahun Vietnam memberikan penghargaan kepada guru berdasarkan hasil tes para murid. Penghargaan ini berpengaruh terhadap portofolio dan kesejahteraan guru. Hal yang dapat digarisbawahi yaitu memperlakukan guru dengan layak agar menghasilkan murid yang berkualitas. Selanjutnya terkait strategi pendidikan Vietnam. Langkah-langkah signifikan yang diambil oleh Vietnam dalam memajukan pendidikannya meliputi yang pertama, investasi besar-besaran di bidang pendidikan, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kualitas guru. Kedua, pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi serta fokus pada sains, teknologi, dan bahasa asing. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, termasuk akses ke materi pelajaran daring dan penyediaan perangkat digital bagi siswa untuk menunjang pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam baru-baru ini mengusulkan kenaikan gaji pokok guru pada tingkat prasekolah hingga sekolah menengah atas. Nominal gaji baru beragam yang dinilai berdasarkan posisi pekerjaan, tanggung jawab, dan keahlian profesional. Untuk guru tetap tingkat prasekolah diharapkan dapat menerima gaji antara 4,9 juta atau senilai 3 juta rupiah hingga 11,4 juta atau sekitar 7,2 juta rupiah. Untuk guru senior pada semua jenjang pendidikan, termasuk dalam golongan teratas dengan gaji mencapai 17,7 atau senilai 11,1 juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu, sebelumnya pemerintah Vietnam telah mentargetkan tunjangan guru naik hingga 70%. Kenaikan tunjangan 30% menyasar untuk staf sekolah, serta kenaikan tunjangan hingga 100% untuk guru yang bertugas di wilayah tertinggal ataupun wilayah pelosok. Mengapa kebijakan pendidikan Vietnam cocok untuk Indonesia? Yang pertama, efektivitas dalam menghasilkan SDM berkualitas. Vietnam berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar secara signifikan meski berstatus negara berpenghasilan menengah rendah. Peringkat ke-8 dalam Indeks Kualitas Global menunjukkan bahwa kemajuan Vietnam tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi pada efektivitas kebijakan dan implementasinya. Indonesia dapat belajar dari fokus Vietnam dalam peningkatan kualitas pengajar melalui pelatihan guru dan sistem evaluasi yang ketat. Kedua, kebijakan konsisten dan kurikulum stabil. Sejak awal 2000-an, Vietnam menerapkan kurikulum yang stabil dan berkelanjutan, berfokus pada kompetensi dan keterampilan abad 21 yang selaras dengan kebutuhan ekonomi dan teknologi. Sebaliknya, kebijakan pendidikan Indonesia sering berubah, menyebabkan ketidaksiapan guru dan hambatan pencapaian tujuan. Yang ketiga, pendidikan inklusif dan pemerataan akses. Vietnam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi semua anak, termasuk di daerah terpencil, minoritas, dan berkebutuhan khusus. Pemerintah menyediakan buku pelajaran gratis melalui resolusi 71 tahun 2025 dan memberi tunjangan tinggi bagi guru di wilayah perbatasan dan komunitas etnis. Kebijakan ini membantu mengatasi disparitas mutu guru dan mendorong pemerataan pendidikan dengan
tantangan geografis serupa. Kebijakan Vietnam dapat menjadi contoh bagi Indonesia, terutama di daerah 3T. Ya, kesimpulannya Vietnam itu berhasil meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Meskipun tingkat ekonomi setara dengan Indonesia, keberhasilan ini didorong oleh kebijakan pendidikan yang konsisten. Kemudian juga pemerataan infrastruktur, kemudian ada penghargaan tinggi terhadap guru serta dukungan masyarakat yang sangat kuat. Skor PISA Vietnam itu jauh melampaui Indonesia di semua bidang, menunjukkan efektivitas sistem yang struktur dan stabil. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari Vietnam, antara lain memperkuat implementasi kebijakan, pendidikan yang secara konsisten, meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru, memperluas pemenuhan akses dan fasilitas pendidikan, serta menjaga stabilitas kurikulum. Reformasi yang berfokus pada kualitas pengajaran dan pemerataan menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang berkelanjutan. Terima kasih.